ITS itu buat inovasi untuk bikin alat hemodialisis. Hemodialisis itu untuk cuci darah, teman-teman. Jadi kalau untuk hemodialisis itu ada beberapa komponen ya, ada cairannya untuk nanti dialirin, terus juga ada alatnya, hemodializernya, ada juga membran yang nantinya bakal mengeliminasi si darah itu ya, cuci darah itu kan kayak gitu caranya. Dapat pengalaman menarik atau pengalaman baru yang kira-kira jadi culture shock juga mungkin ya. Apalagi kolaborasi sama tiga departemen nih. Departemen gitu. Ada banget sih kalau misalnya bukan culture shock, mungkin kayak lebih pengalaman baru ya. Awalnya kan aku juga gak seberani itu sama hewan, tapi aku tertarik. Nah, cara untuk belajarnya untungnya tuh ada proyek ini, aku jadi tahu gimana cara handle tikus, walaupun juga sebenarnya masih butuh banyak belajar ya. Ya tadi kan bilang kalau pas mulai proyek itu agak shock ya. Nah, pas Mbaknya mulai proyek itu Mbaknya belajarnya gimana sih Mbak? Apakah otodidak atau mungkin ada dosen yang membimbing atau bagaimana gitu? Oke, dari awal itu ada yang ngebantu kok. Jadi dibantu juga sama Bapak, dibantu juga sama Bu Nay, terus ada Mas Haidar juga, terus ada ya kita belajar bareng-bareng sih di situ, cara kita mulai dari anestesi si tikus tersebut sampai dia nantinya tenang, terus nanti kita baru mulai injeksiin. Itu skillnya tuh awal mulanya tetap diajarin dulu sama dosen dulu. Hai Sobat Lab, balik lagi nih bareng kita di Podcast Lab into Go. Bareng hostess sayang kalian, halo nama aku Lady. Dan aku Mela. Nah, kali ini episodenya bakalan seru banget nih. Wah, kali ini kita bakal kedatangan narasumber siapa nih, Lady? Oke, mungkin kita langsung sambut aja nih guest star kita, Mbak Rifa. Halo Mbak Rifa. Selamat datang nih di podcast kita di episode kali ini, di episode Project dan TA. Gimana nih kabar Mbak Rifa? Baik, alhamdulillah. Kalau kalian gimana? Puji Tuhan baik sih. Alhamdulillah baik ya. Nah, akhir-akhir ini Mbaknya kesibukannya apa nih Mbak? Terakhir aku ngurusin berkas yudisium sih, cuman alhamdulillah semuanya udah selesai, jadi tinggal nunggu wisuda aja. Wah, berarti udah lulus ya Mbak ya? Selamat ya. Selamat ya Mbak ya. Pasti perjuangannya banyak banget nih Mbak ya. Iya. Mungkin bisa ini ya Mbak Rifa bisa dijelasin Mbak Rifa di biologi ITS ini masuk ke peminatan apa? Oke, kalau aku itu kebetulan di lab zoologinya sih, gitu. Kalau alasan Mbak Rifa sendiri milih lab zoologi apa nih? Oke, jadi kan selama kita dari awal kan udah dikasih pengenalan ya antara 4 lab ada di 4. biologi. Iya. Ada mikrobiologi, ada zoologi, ada botani, sama ada ekologi. Nah, dari awal tuh aku sempet sih ada kepikiran mau mikro atau eko, tapi akhirnya ke zoo. Kenapa? Karena ternyata dari beberapa praktikum yang pernah dialamin atau yang pernah kita jalanin gitu ya, aku lebih tertarik ke zoologinya. Karena aku ngerasa kalau di mikro aku ngerasa kurang passionate aja untuk kayak nge-lab yang terlalu mikro tuh aku ngerasa kurang passion aja, karena kan sebenarnya nge-lab itu juga butuh passion kan, nggak cuma Iya benar banget. nggak cuma skill tapi tetap harus passionate gitu. Kalau misalnya kita udah nggak niat dari awal ya gimana. Dan aku lebih suka untuk kayak ngebedah-bedah atau gimana walaupun awalnya juga pas bedah-bedah juga belajar dulu sih, nggak langsung bisa juga ya gitu. Gitu. Learning by doing aja. Wih, keren banget nih Oke, Mbaknya. mungkin dari Mbak Rifa dengar-dengar nih pernah ngikutin project kan ya Mbak ya di lab zoologi. Mungkin bisa dijelasin nih Mbak project apa? Oke, jadi pas itu kebetulan aku ikut projectnya Bapak yang kerjasama sama teknik kimia dan juga teknik biomedik. Jadi dari proyek itu ITS itu buat inovasi untuk bikin alat hemodialisis. Hemodialisis itu untuk cuci darah, teman-teman. Jadi kalau untuk hemodialisis itu ada beberapa komponen ya, ada cairannya untuk nanti dialirin, terus juga ada alatnya, hemodializernya, ada juga membran yang nantinya bakal mengeliminasi si darah itu ya, cuci darah itu kan kayak gitu caranya. Nah, ITS itu bikin project tersebut dengan harapan bisa menggantikan alat hemodialisis yang ada di Indonesia. Jadi tuh di Indonesia itu kalau hemodialisis tuh masih pakai barangnya tuh import, jadi harganya juga masih terbilang mahal gitu ya. Nah, jadi ITS nih membuat inovasi tersebut harapannya buat menggantikan itu dan dengan harga yang lebih terjangkau gitu. Berarti nanti outputnya ada alat tersendiri gitu ya Mbak? Iya, nanti outputnya itu ada alat hemodializer, itu buatannya dari teknik biomedik.
terus cairan sama membrannya itu dari teknik kimia, dan kalau biologi itu jadi tim untuk uji toksisitas prakliniknya. Tuh apakah nantinya cairan yang dibuat sama ITS ini toksik atau tidak, kan nantinya kan harapannya untuk diimplementasikan ke manusia ya. Jadi kita harus cari tahu dulu apakah ini tuh aman atau enggak sih sebenarnya, toksik atau enggak sih, kayak gitu. Wah, menarik banget teman-teman, hemodialisis, buat alat hemodialisis, keren banget nih. Nah, gini Mbak, kalau dari biologi itu berarti itu ya Mbak, pakai mencit berarti Mbak ya biasanya kalau buat Uji toksisitas. ya uji toksisitas. Kalau aku kemarin pakainya tikus sih. Oh, tikus. Kaktus. Iya. Selama melakukan uji toksisitas, kira-kira dari Mbak Rifa pernah nggak sih kayak dapat pengalaman menarik atau pengalaman baru yang kira-kira jadi culture shock juga mungkin ya? Apalagi kolaborasi sama tiga departemen nih, departemen gitu. Ada banget sih kalau misalnya bukan culture shock, mungkin kayak lebih pengalaman baru ya. Awalnya kan aku juga nggak seberani itu sama hewan, tapi aku tertarik. Nah, cara untuk belajarnya untungnya tuh ada proyek ini, aku jadi tahu gimana cara handle tikus, walaupun juga sebenarnya masih butuh banyak belajar ya. Sampai sekarang pun belum sepenuhnya bisa nge-handle tikus sendirian, karena aku juga kebetulan tim ininya ngerjain proyeknya tim tim kan, bareng Lisa dan Ritter. Nah, itu pengalamannya itu lebih cara kita untuk satu ngerawat tikus ya, karena kan kita butuh tikus ini dengan keadaan sehat. Uji toksisitas kan kita pengennya dia nggak toksik kan cairannya, supaya nanti bisa diimplementasikan gitu. Apalagi ya, mungkin kayak lebih ke skill-skill baru juga yang belum pernah aku lakuin dan belum ada di praktikum manapun, karena di proyek ini butuh cara tahunya kita tuh ngeinjeksi cairan tersebut di tikus gitu. Itu kan skill yang belum pernah ada di praktikum manapun gitu. Jadi itu skill baru yang didapat sih dari proyeknya. Wih, keren banget. Ini Mbak, saya penasaran, ngomong tentang skill baru ya. Mbaknya tadi kan bilang kalau pas mulai proyek itu agak shock ya. Nah, pas Mbaknya mulai proyek itu Mbaknya belajarnya gimana sih Mbak? Apakah otodidak atau mungkin ada dosen yang membimbing atau bagaimana gitu? Oke, dari awal itu ada yang ngebantu kok. Jadi dibantu juga sama Bapak, dibantu juga sama Bu Nai, terus ada Mas Haidar juga, terus kita belajar bareng-bareng sih di situ, cara kita mulai dari anestesi si tikus tersebut sampai dia nantinya tenang, terus nanti kita baru mulai injeksiin. Itu skillnya tuh awal mulanya tetap diajarin dulu sama dosen dulu, sama Bapak sama Bu Nai, sama Mas Haidar. Itu 3 orang yang ngajarin. Wih, keren banget nih. Selama ngerjain project itu kira-kira ini nggak sih Mbak, ada gagalnya, mungkin struggle waktu ngerjain project itu? Mungkin gimana caranya Mbak Rifa ngadepin struggle itu juga? Oke, mungkin kalau misalnya struggle tuh banyak banget ya. Struggle-nya ada internal, ada eksternal, kalau internal kita ngerasa capek. Aduh, banyak banget ya tikusnya tuh, nggak cuma 1-2 tapi puluhan yang kita coba, sampelnya tuh puluhan gitu. Terus kedua mungkin ya kita kan masih belajar ya, cara kita untuk anestesi tuh sempet salah-salah yang bikin ternyata wah si tikus ini tuh malah ada inflamasi gitu, malah berdarah-darah. Itu kan jadi shock juga. Yang awalnya takut darah tapi ternyata proyeknya berhubungan dengan darah, nggak mau harus dihadapin, dan jadinya kebiasa gitu. Itu kan awal-awal kayak gitu. Terus juga cara injeksi itu awal-awalnya tuh susah karena ya masih belum tepat gitu masukin si jarumnya ke itinya tikus ya. Kita kan injeksinya tuh intravena, itu masih susah kayak gitu. Struggle di situ sih. Itu kan eksternal. Kalau internal ya lebih ke diri sendiri, kayak aduh capek ya. Dan kan nggak cuma kita ngerjain proyek itu kan semester 5 ya, dan itu masih banyak praktikum karena masih ada masa-masa hektiknya. Jadi kayak harus time management juga gitu. Oh ya, terkait project ini kira-kira ini nggak sih Mbak, benefit lainnya selain bisa ngasilin alat baru, mungkin bisa dibuat TA atau gimana? Ya, kebetulan aku juga TA-nya dari sini sih. Jadi judul TA aku itu tentang hematologi. Temanya itu hemodialisis, tapi kalau aku lebih ke hematologinya. Jadi aku cari tahu apakah dia toksik ke darah, karena kan dia berhubungan dengan darah ya, kayak gitu. Oh
Oke, mungkin dari ini ya Mbak, dari pengalaman-pengalaman yang udah Mbak Rifa dapet ya di biologi ITS tentunya. Apalagi Mbak Rifa sekarang kan udah tinggal yudisium aja nih, mungkin udah punya pemikiran-pemikiran kira-kira di sini lanjut mau ngapain di dunia pasca kampus. Mungkin mau S2 atau mau kerja kayak gitu. Oke, mungkin kalau misalnya untuk S2 aku masih 40% ya. Jadi masih setengah, bukan setengah lagi sih, maksudnya setengah menuju enggak gitu. 40% itu kayak gitu. Terus kalau misalnya ke arah, aku lebih ke arah pengen cari kerja sih, pengen cari kerja dulu. Mungkin kalau saya S2 ya lihat nanti. Cuman 60%-nya ke kerja, 40%-nya ke S2. Wih, lebih mengutamakan kerja gitu ya Mbak ya. Cari pengalaman dulu ya Mbak. Iya, cari pengalaman. Kalau mungkin belajar cerita dikit Mbak, kira-kira gimana Mbak rencananya? Mungkin ada target? Mau ke industri atau lebih ke... Karena tentang zoologi kan Mbak. Jadi kan lumayan unik ya. Iya, mungkin jarang masih ya Mbak ya. Oke, kalau aku pas sekarang bukan pas itu sekarang lagi nyoba semua bidang sih sejujurnya. Baik itu masih di bidang biologi ataupun di luar biologi tuh sejujurnya masih mencoba untuk mencoba semuanya karena ya we never know chance itu di mana aja itu kan bisa ya. Iya, benar banget. Rezekinya kan bisa di mana aja gitu kan. Jadi semuanya dicoba. Terus juga mungkin aku juga ini kalau misalnya ada niat sih, aku ada niat untuk kayak yang masih sebidang dengan proyek TA aku ya, karena aku tentang hematologi. Tentang hematologi. Nah itu kepikirannya sih kayak nge-lab di, kalian tau Prodia nggak? Tahu. Ya itu kan pasti kan ada cek lab darah gitu ya. Bener. Ya aku kepikiran kira-kira bisa nggak ya jadi laboran untuk cek darah, karena kan aku punya minim skill, siapa tahu aku bisa change-nya lebih chance gitu. ada gitu di situ, kayak gitu sih mungkin yang masih sejalur ya sama. Mungkin buat Mbak Rifa bisa nih, karena kita udah di penghujung acara juga, bisa kasih closing statement, pesan dan juga kesan gimana cara kita buat teman-teman yang mau masuk TA nih habis ini, cara mengerjakan TA yang benar, juga gimana caranya ngatasin struggle sama ngerjain TA. Oke, kalau teman-teman yang masih ngerjain TA, semangat terus buat skripsi atau project TA-nya, semoga lancar. Kalaupun ada ngulang-ngulang tuh gak masalah banget, masih ada waktu untuk tetap terus belajar, gak usah stres banget, walaupun pasti stres. Tapi niatin aja kalau misalnya cari ilmu tuh buat ibadah, biar supaya biar kalau misalnya kita niatin buat ibadah tuh pasti lancar sih menurut aku. Terus juga semangat terus, jangan pantang menyerah. Pantang menyerah ya, harus semangat deh pokoknya. Kalau misalnya jaga kesehatan sih paling penting. Soalnya kalau misalnya sakit malah susah nantinya untuk melanjutkan. Itu aja teman-teman dari episode kali ini. Nah, kalau kalian masih punya banyak pertanyaan nih, bisa banget untuk komentar di video bawah ini. Jangan lupa juga buat teman-teman di rumah, buat yang penasaran nih kita mau bahas apa di episode-episode selanjutnya, jangan lupa pantengin terus Instagram kita, LinkedIn dan juga Twitter kita di lab@labintogo.its. Jangan lupa untuk subscribe juga ya teman-teman. Oke, see you next time. Dadah.